siapa sih? Kalian menghancurkan geng harimau jahatku dalam semalam. Salam Kaisar Gelap. Salam Kaisar Gelap. Gelap. Kaisar Gelap. Kau adalah Kaisar Gelap yang menguasai dunia bawah tanah global. Kenapa? Kenapa kau menghancurkan geng harimau jahatku? Pertama, seharusnya kau tidak menyelundupkan narkoba dan merusak akar kita orang Tionghoa. Kedua, seharusnya kau tidak menyentuh orang-orang gerbang nagaku atau mempermalukan teman lamaku. Kalau begitu, sepertinya aku tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Kalau begitu, pergilah ke neraka duluan. Yang mulia Kaisar Gelap, kakimu sudah sembuh. Ya, sudah. Tapi simpan rahasia ini untuk sementara. 3 hari lagi adalah pernikahanku dengan Qinlang. Aku ingin memberinya kejutan yang tidak akan pernah dia lupakan. Yang mulia Kaisar Gelap, Anda sudah cukup baik berjanji pada Nyonya Tua Qin bahwa Anda akan mendukung Tuan Muda Qin selama 3 tahun. Sekarang Anda bahkan akan menikahinya ini. Apa yang ingin kau katakan? Bagaimana jika Tuan Muda Qin tidak setia? Jika kita suami istri seia sekata, aku akan secara pribadi menempatkannya di takhta. Tapi jika dia mengkhianatiku, aku akan membuatnya belajar apa artinya menjadi Kaisar Gelap. Halo, apa? Qinlang ada sesuatu yang penting untuk diumumkan. Baik, aku akan segera ke sana. Kak Sue. Kak Sue. Siapa yang mengizinkan kalian berdiri? Duduk kembali, kalian semua. Qinlang, kau memanggilku ke sini terburu-buru. Ada apa? Aku ingin membatalkan pertunangan kita. Tidak, sama sekali tidak, Tuan Muda Qin. Pertunangan ini diatur oleh nenek tua di ranjang kematiannya. Bagaimana bisa kau membatalkannya begitu saja? Selama 3 tahun terakhir, Kakak Sue sudah mempertaruhkan nyawanya berkali-kali untuk Dragon Gate, Tuan Muda Qin. Kau benar-benar tidak tahu terima kasih. Diam, kalian semua. Sejak kapan kalian berhak ikut campur, ha? Bolehkah aku tahu alasannya? Kan awalnya kau yang berlutut dan memohon untuk menikahiku. Sederhana, mulai besok aku akan jadi pemimpin Dragon Gate. Dan kau, orang cacat yang bahkan tidak bisa mengangkat ayam, bagaimana bisa bertarung di sampingku? Tapi aku jadi cacat karena menyelamatkan nyawamu. Kau janji akan merawatku seumur hidup. Aku pemimpin sekarang. Aku bukan orang yang dulu lagi. Waktu itu aku masih muda dan bodoh. Wajar saja kalau bicara sembarangan. Jaga harga dirimu. Berhenti nempel padaku. Berhenti nempel padaku. Nempel? Waktu aku menyelamatkan nyawamu. Waktu aku bertarung mati-matian untuk Dragon Gate. Waktu aku membantumu mengukuhkan posisimu. Kau yang berlutut dan memohon agar aku tetap. Sekarang kau akan jadi pemimpin? Kau suruh aku berhenti nempel padamu? Apa nuranimu sudah dimakan anjing? Udah, jangan banyak omong. Wuzhou Sue, apa kepalamu cuma berisi sampah? Ini dunia hitam. Nurani tidak ada artinya di sini. Aku tanya satu hal. Aku ingin akhiri pertunangan ini. Kau setuju atau tidak? Aku... Tidak boleh. Jiwa boleh. Zhao Xue, saudaraku ini membohongimu. Dia cuma membatalkan pertunangan karena perempuan jalang ini. Qinlang, membatalkan pertunangan dan selingkuh dariku di depan umum. Apa katamu sekarang? Aku harus bilang apa? Kamu mau aku bilang apa? Aku kasih tahu yang sebenarnya. Aku cinta sama Waner. Terus kenapa? Aku akan nikah sama Waner. Terus kenapa? Aku cuma merendahkanmu, si cacat ini. Terus kenapa? Cuma mikirin satu kamar pengantin sama kamu aja, aku udah mual. Tuan Muda Qin, kau sudah gila? Kau mau nodai kakak Sue demi perempuan sembarangan? Tuan Muda Qin, di dunia hitam, meski kau tak peduli perasaan,
kau harus junjung kesetiaan kakak Sue yang selamatkan nyawamu. Cukup. Qinlang, kalau kau minta putus tunangan secara pribadi, aku pasti setuju. Bagaimanapun, cinta tak bisa dipaksa. Tapi, hari ini, kau buat pertunjukan besar. Jelas-jelas mau injak harga diriku dan bangun wibawamu sendiri. Terus kalau itu rencanaku, kau bisa apa? Hah? Tante, Zhao Xue. Tante tahu identitasmu bukan yang biasa-biasa. Minta kamu dukung Xiaolang selama 3 tahun, pasti sudah menyusahkanmu. Tante, kau yang selamatkan nyawa ibuku. Aku berutang nyawa padamu. Ini hal paling kecil yang bisa kulakukan. Aku tahu Xiaolang temperamennya buruk. Aku mohon, bagaimanapun, maafkan dia 3 kali untuk kesalahannya. Lalu setelah 3 kali itu, 3 kali dan habis. Setelah 3 kali, nasibnya akan ditentukan. Dia akan ada di bawah kendalimu. baik. Qinlang, aku janji pada seseorang akan memberimu 3 kali toleransi. Kau putus tunangan kita di depan umum. Itu pelanggaran pertama. Kau hina aku dengan kata-katamu. Itu yang kedua. Kau cuma punya 1 kesempatan lagi. Lebih baik kau hargai itu. Hargai? Hahaha, kalau aku tidak mau, Dengan watak dan tingkah lakumu, kau akan mati dengan cara yang mengerikan. kamu cuma mau nakutin aku aja. Tuan Muda Qin, kamu sudah gila. Turunkan senjatanya sekarang juga. Ayo, tembak saja. Anggap saja ini toleransi terakhirku untukmu. Kau nggak takut mati? Ini kesempatan terakhir yang kuberikan. Terserah kamu buat buktiin nilai dirimu. 1 2 3. Aku kasih kesempatan, tapi kamu terlalu pengecut buat ambil itu. Kalau kamu nggak mau nembak, aku pergi. Mulai sekarang, hutang budi aku ke keluarga Qin sudah lunas. Nggak ada ikatan lagi. Berani ganggu aku lagi, kita selesaikan dengan hidup atau mati. Panguan, ayo pergi. Wu Zhaoxue, kamu mau batalin pertunangan atau enggak? Aku akan membatalkannya. Tapi aku bakal kasih pelajaran yang nggak bakal kamu lupa. Ayo pergi. Kak, gimana bisa kamu perlakukan Zhao Xue kayak gini? Kenapa enggak, hah? Sekarang aku pemimpin Dragon Gate. Emangnya gue mau nikah sama orang cacat? Lagi pula, kalau Dragon Gate nggak nampung dia udah mati kelaparan di pinggir jalan dari dulu. Kalau ada apa-apa, dia yang berhutang sama gue. Hah! Kamu ingin menyesal? Kamu pasti akan menyesal. Ibu udah tidur? Nona, ada kabar buruk. Nyonya tahu soal pertunangan yang dibatalkan dan langsung cari Tuan Muda Qin tadi malam. Kami nggak bisa hentikan dia. Wah, enggak. Ibu punya penyakit jantung. Dia nggak kuat kena shock. Panguan, siapkan mobil. Cepetan. Ya, Qinlang, ibu satu-satunya keluarga yang masih aku punya di dunia ini. Jangan cari mati. Qinlang, keluarlah sini. Siapa itu? Meratap seperti pelayat di tengah malam. Oh, kau si tua bangka ini? Xiaolang, aku lebih tua darimu. Beraninya kau bicara padaku seperti itu? Hentikan omong kosong. Apa yang kau mau? Aku dengar kau memutuskan pertunangan dengan Zhao Xue-ku. Hah? Benar. Lalu apa? Kenapa? Bukankah kau dan Zhao Xue selalu rukun? Dia melakukan semua itu untukmu. Kenapa? Kau tanya aku kenapa? Waner. Sayang! Si tua bangka, lihat itu. Dia bisa berdiri, dia bisa berjalan. Tidak seperti putrimu yang tak berguna, yang cuma menunggu mati di kursi rodanya. Jangan lupa, Zhao Xue terluka karena menyelamatkan nyawamu. Apa aku minta dia menyelamatkanku? Dia cuman bodoh nyempluk di depan peluru itu untukku. Qinlang, kau sungguh tak tahu terima kasih. Tidak takut disambar petir? Si penyihir tua, beraninya kau mengutukku, penjaga. Seret si tua bangka ini keluar ke hujan. Mari lihat siapa yang disambar petir dulu, kau atau aku. Minggir. Iya, Pak. Siapa yang akan disambar petir duluan, kau atau aku? Tangkap dia. Siap, Pak. Lepaskan aku. Lepaskan. Awas kau lepaskan. Qinlang, kau masih punya hati nurani tidak? Ibumu dan aku dulu seperti saudara.
Aku membesarkanmu seperti anakku sendiri sejak kau kecil. Kau benar-benar mau membunuhku. Harus kejam untuk bertahan hidup, itu yang diajarkan ibuku. Lagi pula, aku penasaran sekali hari ini. Aku ingin lihat, si tua bangka ini mati kehujanan duluan atau disambar petir. Hai binatang, hari ini aku akan memberimu pelajaran atas nama ibumu. Tua bangka, minggir. Tante, bagaimana keadaannya? Kemarilah. Aku baik-baik saja. Xiaofeng, kenapa kau di sini? Ku dengar Tante datang menemui kakakku, jadi aku langsung buru-buru ke sini. Tante, kau muntah darah. Aku antar Tante ke rumah sakit. Ayo pergi. Tuan Muda Feng, Tuan boleh pergi, tapi si tua bangka ini tidak boleh. Pergi sana. Ini perintah bos. Tolong jangan persulit kami yang cuma anak buah. Qinlang. Qinfeng, lagi-lagi kau ikut campur urusan ini, kau cari mati. Aku tidak ingin berdebat denganmu sekarang. Tante sakit parah, harus segera dibawa ke rumah sakit. Suruh anak buahmu minggir. Minggir, si tua bangka ini tadi mengutukku. Hari ini, meskipun kau saudaraku sendiri, aku takkan memberimu ampun. Kalau aku, Wu Zhaoxuo, sudah kubilang dari dulu, aku tak pernah peduli padamu. Kau pikir pantas minta dihormati dariku? ibuku sakit. Aku harus bawa dia ke rumah sakit. Aku tak mau berkelahi denganmu sekarang. Setelah aku antar dia, aku akan kembali dan habiskan urusan denganmu. Sekarang minggir, cepat. Wanita yang tak bisa jaga diri sendiri, berani memerintahku, pemimpin gerbang naga. Kurasa yang patah bukan kakimu, tapi otakmu. Percaya tidak kalau kubawa ibumu untuk jadi makanan anjing di depan matamu? Aku sudah lunas semua hutang budi pada keluargamu. Sekarang amarahku mendidih seperti gunung berapi, siap meletus. Demi ibumu, aku akan balas budi dan biarkan kau hidup. Sekarang pergi, cepat. Kau biarkan aku hidup demi ibuku? Dasar lumpuh tak berguna yang cuma bisa pakai roda. Merangkak saja tak becus, berani-beraninya mau bunuh aku. Apa lagi yang bisa kau lakukan selain lihat aku bunuh ibumu? Akan kutunjukkan apa yang bisa kulakukan. Xiaofeng, bawa ibuku ke rumah sakit. Siap, Tansi. Tuan Muda Feng, tidakkah kau dengar apa kata pemimpin? Aku hanya bilang sekali, siapa yang menghalangi, mati. Mau nakut-nakuti siapa? Dasar pecundang lumpuh. Aku berdiri di sini. Mau apa kau? Sudah kubilang, siapa yang menghalangi, mati. Wu Zhaoxue, kau cuma strategis kampungan. Beraninya kau bunuh anak buahku tepat di depan pintu pemimpinmu? Ya, aku yang bunuh dia. Mau apa kau? Aku akan bunuh kau. Hari ini kau dan ibumu akan kucincang dan kuberi makan anjing. Mau mati? Aku kabulkan keinginanmu. Baik. Mana sih anak buahku? Wu Zhaoxue, ayo. Kalau berani, tembak aku mati, pemimpinmu. Hari ini kita lihat siapa lebih cepat, pelurumu atau senjata yang kumiliki di lantai atas. Kau pikir aku tidak berani? Anjing gila, kau berani menyiksa ibuku, kau tak akan hidup lama untuk mempertahankan gelar pemimpinmu. Kau mau mati bersama? Membunuh ikan busuk sepertimu tak akan merusak jaringku. Kak Shui, ibu batuk darah. Qinlang, hari ini kulepaskan kau. Besok di upacara kita selesaikan semua urusan. Panguan. Ayo pergi. Ya. Wu Zhaoxue, tunggu saja. Jika besok di upacara aku tidak mengulitimu hidup-hidup, aku akan ganti namaku dengan namamu. Ganti namamu dengan namaku? Kau bahkan tidak layak. Pergi. Kakak Shui, Tante baru saja mengalami stres akut dan kena hujan. Untungnya, tidak sampai mengancam nyawa untuk saat ini. Xiaofeng, terima kasih.
Sudah seharusnya aku melakukan ini. Tapi upacara besok, setelah rugi besar seperti ini, kakakku pasti takkan tinggal diam. Dia pasti akan membatalkan pertunangan di depan semua orang, bahkan mungkin berusaha mencabut nyawamu. Dia tidak mampu membuat masalah yang berarti. Kakak Sue, bagaimana kalau kamu mau menikah denganku? Kamu serius? Sebenarnya, aku sudah lama menyukaimu. Tapi dulu aku terlalu pengecut, merasa diriku tidak pantas untukmu. Aku ini orang yang bahkan tak bisa membela diri, dan sudah jadi musuh kakakmu. Aku hanya akan jadi beban bagimu. Aku serius sekali, lebih serius dari apapun yang pernah kurasakan. Aku melamarmu sekarang karena aku ingin berdiri di sampingmu di upacara besok dan melindungimu dengan cara yang sah. Bahkan, jika kita bergabung, kita mungkin masih takkan sanggup melawan kakakmu. Besok, aku mungkin mati. Jika aku tak bisa melindungimu, maka aku akan mati bersamamu. Aku tak akan biarkan kamu berjalan sendiri ke alam baka. Baik, karena kamu punya hati seperti ini, aku akan menikahimu tak peduli siapa dirimu atau statusmu. Bagus sekali, Kak Zhao. Bukan. Zhao Xue, aku akan segera mempersiapkannya. Besok, aku tidak hanya akan melindungimu, aku akan menikahimu dengan cara yang paling megah. Orang bodoh punya keberuntungan anak ini akan mencapai puncak hidupnya dalam semalam. Dia pantas mendapatkannya. Beritahu orang-orang gerbang surga, aku akan mengadakan pernikahan besok untuk tamu-tamunya. Kepala negara, Taipan, dan penguasa dunia bawah tanah akan berebut untuk hadir. Kalau begitu, biarkan mereka datang. Pernikahan memang dimaksudkan untuk dirayakan secara terbuka. Ya! Buka aula dupa, sambut pemimpin. Hanya pemimpin yang masuk. Lalu mengapa ada 3 kursi yang disiapkan? Diam. Kursi di samping takhta utama adalah untuk Kak Zhao Xue. Yang di platform tinggi adalah simbol bayangan Kaisar Kegelapan. Itu untuk mengingatkan kita bahwa selalu ada orang yang lebih kuat dari kita. Tunggu dulu. Sebelum kita mempersembahkan dupa, aku ada 2 pengumuman. One Earth. Seperti yang kalian semua tahu, aku sebelumnya bertunangan dengan Wu Zhaoxue. Tapi sekarang karena aku pemimpin, hak apa yang dimiliki seorang cacat yang bahkan tidak bisa berdiri untuk menjadi istri pemimpin gerbang naga. Jadi pengumuman pertama yang kuberikan hari ini adalah, aku membatalkan pertunanganku dengan Wu Zhaoxue. Dan aku akan menikahi One Earth. Siapa yang setuju, siapa yang menolak? Bagus. Karena tidak ada yang keberatan. Aku keberatan. Hak apa yang kamu miliki untuk membatalkan pertunanganku? Kau pikir orang cacat sepertimu punya hak bicara soal kelayakan denganku? Tapi aku tak menyangka kau benar-benar datang ke sini untuk mati hari ini. Kukira kau akan bersembunyi seperti tikus di lubangnya. Buka lebar-lebar matamu yang seperti anjing itu dan lihat. Sebentar lagi, akan kusuruh kau berlutut di hadapanku dan minta mati dengan cepat. Menyuruhku berlutut dan memohon padamu, kau? Ya, hanya aku. Baiklah, hari ini aku akan cukup bermurah hati memberimu si cacat ini kesempatan untuk pamer. Lihat baik-baik, ini surat pembatalan yang kutulis dengan tanganku sendiri. Tinta hitam di atas kertas putih, mengikat dan tak terbantahkan. Mari kita lihat keributan apa yang bisa dibuat orang cacat sepertimu di hadapanku, pemimpin Dragon Gate. Badai yang akan kubuat cukup untuk menghancurkanmu berkeping-keping. Hahaha, sampai saat ini, apa gunanya mulutmu yang cuma bisa berbicara? Hah, aku paham. Kau mencoba merangkulku dengan trik-trik murahan dan asal-asalan ini, kan? Maaf mengecewakanmu, itu percuma. Hari ini, bahkan jika kau merangkak ke sini dan menjilat bersih sol sepatuku, aku tak akan pernah berubah pikiran. Apa? Aku yang merangkulmu? Kemarilah, Qinlang. Mendekatlah. Ada apa sekarang kau akan memohon ampun padaku?
Tapi sudah ku bilang, itu percuma. Wu Zhaoxue, beraninya kau memukulku pemimpin Dragon Gate di depan semua murid Dragon Gate ini? Memukulmu, itu baru pembuka untukmu. Dengarkan, kalian semua. Hari ini, bukan Qinlang yang membatalkan pertunangan denganku. Aku Wu Zhaoxue yang membuang anjing kudisan dari keluarga Qin ini. Sayang, wajahmu. Apa yang terjadi? Wanita jahat itu, dia sudah gila. Wu Zhaoxue, sumpah aku akan potong-potong kamu dan kasih makan ke anjing. Ayo, aku tantang kamu. Kalau bukan karena ibumu, aku sudah mengulitimu hidup-hidup dari dulu. Dasar brengsek tak tahu terima kasih. Aku tak tahu terima kasih. Wu Zhaoxue, lebih baik kamu pahami satu hal. Dragon Gate lah yang menerimamu, si cacat. Kalau bukan karena aku, kamu sudah mati kelaparan di sudut jalan dari dulu. Atau mungkin diseret ke rumah pelacuran kotor, dipakai dan disiksa oleh setiap orang rendahan. Beraninya kamu menggonggong padaku seperti anjing gila. Menerimaku? Selama 3 tahun terakhir, kalau aku tidak menutupi kesalahanmu dan mengambil risiko untukmu di belakang layar. Tubuhmu yang tak berharga sudah dibuang di selokan. Bahkan tidak layak jadi gigolo. Kamu menutupi kesalahanku? Hahaha. Hah? Kamu si cacat? Lebih baik kamu pahami ini. Aku tidak pernah memohon padamu untuk membantuku. Kamulah yang memohon padaku untuk membiarkanmu tetap di sini. Siapa yang memohon pada siapa? Kamu akan segera tahu. Baiklah, hari ini aku akan membuatmu melihat kebenaran. Tanpa aku melindungimu, kamu hanyalah tumpukan sampah. Dengarkan, semua orang, sekarang untuk pengumuman kedua saya. Dalam kapasitas saya sebagai pemimpin Dragon Gate, dengan ini saya mengeluarkan Wu Zhaoxue, pengkhianat yang berani menentang atasannya, dari Dragon Gate selamanya. Semoga dia tidak pernah bangkit lagi. Wu Zhaoxue, buka matamu yang buta itu dan lihat baik-baik. Mulai saat ini, kau bukan lagi penasihat Dragon Gate. Kau cuma orang cacat tak berguna, dibiarkan membusuk, anjing liar yang tak punya rumah. Usir Wu Zhaoxue, usir Wu Zhaoxue. Usir Wu Zhaoxue, usir Wu Zhaoxue. Sepertinya Qinlang sudah memanjakan kalian semua, mengubah kalian jadi anjing peliharaannya. Mengingat masa lalu, turunkan tangan kalian. Aku mungkin akan mengampuni nyawa kalian yang menyedihkan. Kalau tidak, sebentar lagi kalian bahkan tak akan punya hak untuk berlutut dan memohon ampun. Memohon padamu? Kau sudah kehilangan posisimu di Dragon Gate. Sekarang kau ini apa sih? Ngapain buang-buang kata sama si pecundang ini? Wu Zhaoxue, pilih yang pintar, minggir seperti anjing yang kau itu, atau tunggu anak buahku yang menyeretmu keluar. Di luar, banyak sekali musuhmu yang menunggu untuk menyayatmu hidup-hidup. Menyuruhku pergi? Aku datang ke sini hari ini cuma untuk menguliti hidup-hidup pemimpin kesayanganmu. Tapi, karena kalian semua begitu buta dan bodoh, aku akan biarkan kalian si katak dalam tempurung ini melihat apa artinya benar-benar berdiri di atas semua orang. Hahaha. Berdiri di atas semua orang? Cih, selamanya di atas semua orang? Wu Zhaoxue, sampai sekarang kau masih hidup dalam khayalan. Sadarlah. Apa? Kau pikir aku benar-benar seorang cacat? Hahaha, itu masih perlu dipertanyakan? Semua orang di Hanzheng tahu kau itu cacat. Aku cuma pakai kursi roda, tapi bagaimana kalau ku bilang itu semua hanya sandiwara? Hahaha. Sandiwara, Wu Zhaoxue. Aku tak pernah menyangka kau akan merendahkan diri begitu. Berbohong jadi orang cacat cuman untuk tetap tinggal di Dragon Gate. Hahaha. Kau benar-benar tak tahu malu. Betul, kalau itu benar-benar sandiwara, buktikan. Berdiri. Berdiri supaya semua orang lihat. Ya, berdiri, ayo. Berdiri kalau berani. Banyak omong, tak ada aksi. Kau cuma penipu. Baik, karena kalian semua sangat ingin melihatnya. Maka bukalah matamu yang buta itu lebar-lebar. Dan perhatikan baik-baik. Apa? Bagaimana mungkin? Bahkan dokter terbaik pun bilang kamu tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Ini pasti trik. Iya, dia cacat. Bagaimana mungkin dia bisa berdiri? Maaf mengecewakan kalian semua.
Tapi aku, Wu Jiaoxue, baru saja berdiri. Hah, berdiri terus kenapa? Bergeraklah, tunjukkan pada kami. Cuman berdiri di situ tidak akan menakuti siapapun. Baiklah. Mau lihat? Aku akan biarkan kalian lihat. Lihat sampai puas. Nah, sudah lihat dengan jelas? Astaga, dia benar-benar berdiri. Dia galak sekali. Bisa berdiri terus kenapa? Kamu sudah diusir dari gerbang naga. Kamu cuman anjing liar yang tak berdaya. Tidak mau pergi dengan sukarela ya? Baik, kalau begitu jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Aku ingin lihat seberapa kejam kamu. Hah, baik. Kalau begitu akan kuperlihatkan. Membunuhmu semudah menginjak semut. Apa yang kalian lihat? Seret pengganggu ini keluar dari sini. Musuh-musuhnya masih menunggu di luar untuknya. Semuanya berhenti sekarang juga. Berhenti sekarang. Aku ingin lihat siapa yang berani sentuh dia. Zhao Xue, jangan takut. Aku di sini. Tidak ada yang bisa lukai kamu, sedikit pun tidak. Aku percaya kamu. Qin Feng, kamu pikir aku terlalu lunak sama kamu? Kamu hancurkan rencanaku tadi malam, dan aku belum beresin urusan sama kamu. Sekarang kamu malah cari mati. Kamu pikir aku nggak berani sentuh kamu? Aku di sini buat ngingetin kamu. Belum terlambat buat balik sekarang. Jangan habiskan semua jalanmu. Hahaha, ngingetin aku. Kamu pikir kamu siapa? Sejak kapan pengkhianat kayak kamu punya hak buat ngingetin aku? Waktu orang tuamu tewas dalam kecelakaan mobil itu, ibuku yang kasihan sama kamu. Karena kamu masih punya darah Qin, makanya dia terima kamu si orang kecil. Kalau enggak, kamu udah mati kelaparan di pinggir jalan kayak anjing liar. Sekarang kamu merasa udah cukup kuat buat lawan aku? Jangan lupa, waktu kecil suruh ke timur, kamu nggak berani ke barat. Suruh jongkok dan menggonggong kayak anjing, kamu nggak berani bicara kayak manusia? Hah? Kamu pikir kamu siapa? Lalu kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir Xiaofang gampang ditindas? Kalau bukan karena kebaikan keluargamu, mana mungkin dia tahan terus-terusan? Hahaha. Apa aku butuh dia untuk menahan aku? Ah, si pecundang kayak dia. Membunuhnya semudah membunuh semut. Baik. Kalau begitu, aku juga nggak akan tahan lagi. Kak, ini terakhir kali aku memanggilmu kakak. Aku tahu di hatimu, aku cuman pecundang yang bisa kamu pukul dan marahi, suruh-suruh semaunya. Tapi aku cinta Zhao Xue. Aku mencintainya lebih dari nyawaku sendiri. Langit dan bumi bisa bersaksi atas perasaanku ini. Jadi, kalau ada yang berani menyakiti Zhao Xue sedikit saja, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa, aku, Qin Feng, akan bertarung mati-matian melawanmu. Kamu sudah garis sitnar sebagai Shubali. Bagus sekali. Bagus katamu Qin Feng. Sekarang kamu jadi berani ya? Sekarang kamu berani mempertaruhkan nyawa melawanku begitu? Baik. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku, si pecundang. Kalau aku benar-benar serius, bukan cuma posisi ketua yang hilang, tapi nyawamu pun susah diselamatkan. Demi kebaikan bibiku yang membesarkanmu, aku kasih kesempatan terakhir. Sekarang berlutut, sujud, dan minta maaf ke Zhao Xue. Aku akan biarkan kamu hidup. Hahaha, Qin Feng. Tapi aku bukan anak kemarin. Aku ingin lihat apa trik yang kamu punya. Sudah aku beritahu, dan aku sudah sangat toleran. Kamu yang minta sendiri. Penjaga bawa aturan keluarga. Peraturan Geng Dragon Gate, pasal 1. Sejak kamu gabung Dragon Gate, orang tuamu jadi orang tuaku. Siapapun yang lukai keluarga Dragon Gate bakal dihancurkan dengan 1000 pisau. Peraturan Geng Dragon Gate, pasal 12. Begitu masuk Dragon Gate, jangan pernah jadi orang tak tahu budi. Yang langgar aturan ini bakal ditusuk 3 kali sampai bolong 6. Qin Feng, maksudmu apa baca-baca peraturan geng ini? Mau nakutin gue? Maksudku apa? Baiklah, gue bakal pastiin lo mati tahu sebabnya. Tunjukin buktinya biar dia lihat perbuatan baik yang udah dia lakuin. Biar semua anggota Dragon Gate lihat pemimpin baru lo itu orang kayak apa. Qinlang, lo masih punya hati nggak? Ibumu sama aku kayak saudara, dan gue besarin lo kayak anak sendiri dari kecil. Lo beneran mau bunuh gue? Hari ini gue juga pengen lihat yang seru, lihat siapa duluan mati, lo yang tua kehujanan, atau kena petir duluan. Nggak mungkin. Gimana dia bisa jadi orang kayak gitu? Gimana pemimpin bisa lakuin hal kayak gitu? Itu ibunya Xue sendiri. Ibu Qin sangat baik ke pemimpin. Semua udah lihat jelas. Ini bukti yang nggak bisa dibantah, Zhao Xue. Dia itu strategisnya Dragon Gate. 3 tahun ini, dia udah kerja keras buat lo Qinlang. Tapi lo balas budi baik dengan benci. Nggak cuma lo batalin nikah di depan umum dan mempermalukan dia, tapi lo juga kejam lukai keluarga dekatnya waktu lagi ngamuk. Berdasarkan pasal 1 peraturan geng, ruang hukuman bakal dibuka dan lo bakal dipotong-potong pakai 1000 pisau.
Qin Feng, ini zaman apa masih bicara soal aturan geng padahal lagi beraksi? Sekarang yang penting tinju, yang penting kekuatan. Saat ini aku pemimpin gerbang naga. Aturanku adalah aturan. Apa yang kukatakan adalah aturan geng gerbang naga. Para sesepuh yang terhormat, aturan geng adalah fondasi geng kita, akar dari gerbang naga. Sekarang ada yang berani menginjak-injak aturan geng secara terbuka, menyakiti sesama anggota geng dan keluarga mereka, tidak tahu terima kasih. Ini kelakuan yang membuat manusia dan dewa marah. Sebagai sesepuh, apakah kalian hanya akan menonton dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun tentang keadilan? Qin Feng, lihat itu, tidak ada yang akan membela wanita yang diusir dari gerbang naga, atau kamu, si pecundang ini. Kalian berdua sudah tamat hari ini. Kalian ini? Qinlang, kamu benar. Ini memang zaman kekuatan dan tinju. Tapi apa kamu yakin mau adu kuat dengan Xiaofeng? Apa kamu yakin layak dibandingkan dengan dia? Si pecundang ini bahkan tidak layak. Dia cuman anak yatim yang nggak punya orang tua, numpang hidup di rumah orang. Cacing kayak dia, aku bisa remukin dia ratusan kali cuma pakai satu jari. Coba tanya dia, berani nggak dia bandingin dirinya sama aku? Itu cuma karena kamu nggak tahu. Kalau Xiaofeng keluarin semua kekuatannya, dia bakal kasih lihat gimana dominasi yang beneran. Seperti lalat sehari yang ngeliatin gunung. Masa aku nggak tahu nilai anak itu Qin Feng? Wu Zhaoxue, kamu udah gila ya? Hah? Semua orang di Dragon Gate tahu kalau Qin Feng itu pecundang yang terkenal. Terus kamu bilang dia punya kekuatan, bisa dominasiin aku. Itu lelucon paling lucu yang pernah aku dengar sahabat ini. Nggak peduli percaya atau enggak, kalau aku bilang dia punya kekuatan, ya dia punya. Dan dia pasti bakal dominasiin kamu. Hahaha. Kamu pikir kamu siapa? Cuman karena kamu bilang langsung bener, kamu aja nggak bisa selamatin diri sendiri sekarang. Nggak peduli percaya atau enggak. Qinlang, berani nggak kamu taruhan sama aku? Taruhan soal Xiaofeng punya kemampuan atau enggak? Hahaha. Oke. Aku terima taruhannya. Aku nggak percaya setelah bertahun-tahun aku salah nilain pecundang ini. Kalau dia lebih kuat dari aku, kalau dia bisa buktiin dia lebih kuat dari aku bakal cungkil mataku sendiri dan biar kamu injek kayak bola lampu. Tapi kalau dia nggak bisa, kalian berdua bakal mati pelan-pelan dan sakit. Tubuh kalian hancur berkeping-keping. Baiklah. Lagi pula, kau ini buta seperti kelelawar. Lagi pula, matamu ini sama sekali tidak berguna. Hahaha, baik. Aku akan berbaik hati memperingatkan kalian berdua. Ucapkan kata-kata terakhir kalian sekarang, karena nanti tidak akan ada kesempatan lagi. Kalau begitu, biar aku peringatkan juga, buka lebar-lebar matamu selagi masih bisa. Kau tidak akan pengutar tamamu, akan punya kesempatan untuk melihat apapun lagi. Kak Zhaoxue, kekuatan macam apa yang kau bicarakan? Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Tuan Muda Feng, mohon tenang saja, kegelapan. Kak Zhaoxue sudah mengendalikan semuanya, akan segera ada yang datang untuk membantumu menguasai seluruh situasi. Oke, aku percaya pada kalian berdua. Tapi jika ada bahaya Zhaoxue, kau harus segera pergi. Aku, Qin Feng, akan melindungimu bahkan dengan mengorbankan nyawaku. Jangan khawatir. Gimana? Sudah selesai dengan kata-kata terakhir kalian? Kalau begitu, aku akan menyuruh orang untuk mengantarkan kalian berdua ke liang kubur. Harimau hitam, giliranmu untuk maju. Di mana Wu Zhaoxue, wanita yang membunuh saudaraku? Jadi kau adalah Wu Zhaoxue. Berlutut dan terima ajalmu. Harimau hitam. Dia harimau hitam, pemimpin geng harimau hitam. Geng harimau hitam adalah musuh bebuyutan gerbang naga. Bagaimana mungkin pemimpin mengundangnya ke sini? Ini seperti membiarkan serigala masuk ke kandang. Qinlang, untuk menjatuhkan Zhaoxue, kau benar-benar berkolusi dengan geng harimau hitam. Berkolusi? Jangan katakan begitu kerasnya. Kami hanya membuat kesepakatan kecil, itu saja. Tidakkah kau perhatikan berapa banyak saudara gerbang naga kita yang telah tewas di tangan geng harimau hitam selama bertahun-tahun? Bahkan Bibi ditikam oleh geng harimau hitam. Lukanya membusuk dan dia meninggal dalam kesakitan. Itu adalah ibumu sendiri, dasar binatang. Qin Feng, zaman apa yang kau pikir ini? Kebaikan, keadilan, kesopanan, kebijaksanaan, bakti, semuanya tidak berharga. Hanya keuntungan yang penting. Wanita ini sudah diusir dari gerbang naga. Menukar nyawa orang luar dengan sepotong wilayah yang gemuk. Bukankah itu tawar-menawar yang hebat? Harimau hitam, bukankah kau telah bermimpi membalas dendam untuk saudaramu? Aku telah menyerahkannya padamu. Lakukan.
Bagus, aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Wu Zhaoxue, hari ini aku akan memenggal kepalamu untuk menghormati arwah saudaraku. Tak perlu penghormatan. Sebentar lagi aku akan mengirimmu ke bawah untuk menemaninya. Mengirimku ke bawah? Maksudmu kau akan membunuhku hari ini? Betul, semua saudaramu pantas mati. Razor menjual narkoba di Chinatown dan memangsa orang kita sendiri. Dan kau memaksa wanita baik-baik jadi pelacur. Di antaranya bahkan ada puluhan mahasiswi yang kau culik dan bawa paksa. Karena kau datang sendiri ke ajalmu, aku akan mengiris tubuhmu sedikit demi sedikit. Baik, ucapan yang bagus. Kalau begitu hari ini kita lihat siapa yang mengiris siapa duluan. Berhenti, tak ada yang boleh menyentuh Zhao Sui. Xinlang, apakah orang ini masih dianggap anggota Dragon Gate-mu? Boleh kubunuh? Kau tak boleh bunuh murid Dragon Gate lain, tapi dia berbeda. Dia sangat hebat, bilang bisa menguasai kita semua. Keren sekali, bunuh saja kalau mau. Hahaha, oh begitu. Kalau begitu hari ini aku kirim kau ke neraka duluan. Berhenti. Berhenti. Tuan Shan. Tuan Shan, apa yang membawa Tuan ke gerbang naga kami sampai menghormati kami dengan kehadiran Tuan? Apa yang kalian lihat? Cepat ambilkan kursi untuk Tuan Shan dan sajikan teh terbaik kita. Cepat, tawarkan kursi terhormat kepada Tuan Shan. Bahkan Tuan Shan, penguasa barat daya ada di sini? Tidak perlu. Saya dengar kamu punya adik laki-laki bernama Qin Feng. Ah, ya. Tuan Shan, kenapa tiba-tiba menanyakan Qin Feng? Qin Feng itu sepupu saya, tapi kami tidak dekat sama sekali. Jika dia telah menyinggung Tuan dengan cara apapun, katakan saja, dan saya akan memberinya pelajaran segera. Di mana dia? Di mana? Dia adalah Qin Feng, Tuan Shan. Apakah ini orang bodoh yang berani tidak menghormati Tuan? Diam. Tuan Shan, orang gagal ini tidak layak merepotkan Tuan. Serahkan dia pada saya. Saya jamin dia akan menyesal pernah dilahirkan. Bagaimana kamu tahu saya di sini untuk memberinya pelajaran dan bukan untuk hal lain? Oh, Tuan Shan, Tuan adalah penguasa barat daya. Tuan datang mencari Qin Feng, bersusah payah datang ke gerbang naga kami secara pribadi. Jika orang bodoh ini tidak menyinggung Tuan, mengapa lagi Tuan menghormati kami dengan kehadiran Tuan? Bagaimana jika saya katakan Qin Feng bisa menghancurkan makhluk hina seperti kamu hanya dengan sentuhan jarinya? Dan bahwa saya harus berlutut dan memanggilnya bos? Apa? Qin Feng itu bosnya Pak Shan? Kita tamat. Kita sudah menghina bosnya Pak Shan. Dragon Gate pasti akan musnah. Pak Shan, Anda pasti bercanda. Semua orang di Dragon Gate tahu Qin Feng cuma pecundang terkenal. Bagaimana mungkin Anda membungkuk padanya seperti kakak? Itu benar-benar tidak mungkin. Xinlang, seperti katak dalam tempurung, kamu takkan pernah paham kekuatan sejati Xiaofeng. Levelnya takkan pernah kamu capai seumur hidup. Wu Zhaoxue, kurasa bukan kakimu yang patah, tapi otakmu. Aku sudah mengalahkan Qin Feng sejak kecil. Aku tahu nilainya, 0 besar. Dia cuma pecundang di Dragon Gate kita. Pak Shan pasti bercanda. Kamu pikir Zuo Shandiao mau bercanda dengan orang sepertimu? Tentu, kalau Pak Shan benar-benar bawahan Qin Feng, aku tak hanya akan mencungkil mataku, tapi juga memenggal kepala dan biar kamu tendang seperti bola. Tapi kalau tidak, kalian berdua akan mati mengenaskan hari ini. Baiklah, aku tunggu matamu dan kepalamu. Semua orang lihat, Pak Shan cuma bercanda dengan kami, cuma cewek ini yang percaya, hahaha. Siapa bilang aku bercanda? Pak Shan, maksudmu apa? Zuo Shandiao dari Hancheng memberi hormat kepada Bos Feng. Mulai sekarang, aku siap perintahmu. Siap mati untukmu kapan saja. Ya Tuhan, Tuan Feng adalah bos Tuan Shan. Kali ini ketua benar-benar menginjak ranjau darat. Ups, bukan. Dia menginjak pelat baja. Tuan Shan adalah raja tanpa mahkota di barat daya. Tuan Muda Feng terlalu pandai menyembunyikan identitas aslinya. Ini, bagaimana mungkin? Ini benar-benar tidak mungkin. Apa yang membuat Qin Feng pantas menerima ini? Xinlang, terkutuklah leluhurmu sampai 18 keturunan. Kau telah mencelakakanku. Tuan Shan, apakah Anda keliru? Bagaimana mungkin saya bos Anda? Aku tidak pantas menerimanya.
Bos Feng. Itu adalah kebenaran mutlak. Ini adalah perintah ketat yang dikeluarkan langsung oleh sosok tertinggi dan misterius di dunia bawah tanah. Xiaofeng, dengarkan saja aku. Terima dia. Kekuatan dan kesetiaannya adalah hal yang pantas kau dapatkan. Baiklah, Tuan Shan, silakan berdiri. Tuan Feng, Anda terlalu merendah. Panggil saja saya Xiao Shan. Bisa melayanimu adalah berkah yang kudapat setelah beberapa kehidupan. Sudah selesai. Keberuntungan setinggi langit. Aku sudah menempel pada naga sejati. Aku harus memberikan pertunjukan yang bagus. Tadi kalian berduakah yang berani mendoakan kematian bosku? Tuan Shan, ini salah paham besar. Saya tidak tahu Qin Feng. Oh tidak. Saya tidak tahu Tuan Feng adalah saudara Anda. Kalau saya tahu 1000 nyawa pun saya tidak berani. Oh tolong Tuan Shan. Tuan Shan, ampuni saya Tuan Shan. Ini semua gara-gara Qin Lang, si bajingan itu. Dia yang menjebak saya. Dia memanfaatkan saya. Tuan Shan, tolong lihat kenyataannya Tuan Shan. Salah paham yang bagus sekali. Saya Zuo Shandiao cuma bawahan. Hidup mati kalian tergantung kehendak bos saya. Biar saya peringatkan kalian berdua, siapapun yang berani mengganggu urusan bos saya akan mati. Tuan Feng, 2 orang bodoh yang cari mati ini terserah Anda. Bunuh, siksa, ampuni, atau habisi. Semua terserah kata Anda. Cukup anggukan kepala, saya akan lenyapkan mereka seketika. Tuan Fei Feng, saya, Black Tiger, budak. Tolong, kasihanilah, ampunilah nyawa saya yang tak berharga ini. Mulai sekarang, saya akan menjadi pelayan setia Anda. Rela menjadi kuda atau lembu Anda, Tuan Feng. Oh Xiao Feng, oh tidak. Tuan Feng, ampunilah adikmu sekali ini. Tolong, demi keluarga Qin dan karena ibuku membesarkanmu seperti anaknya sendiri, ampunilah saya sekali ini. Saya salah, saya mohon sambil berlutut. Saya bersujud kepada Anda, Tuan Feng. Iya. Kamu adalah saudaraku, sepupuku sendiri. Tapi tadi, kamu ingin aku mati. Oh, Xiao Feng. Tuan Feng, tolong ampuni saudaramu sekali ini. Demi ikatan darah kita, oh tolong. Ikatan darah? Kalau begitu, katakan padaku, apa namanya bersekongkol dengan pembunuh yang membunuh Bibi untuk menghancurkan keluargamu sendiri? Qin Lang. Itu ibumu sendiri, wanita yang mencintaimu lebih dari nyawanya sendiri. Dia ditikam oleh geng harimau hitam, ditinggalkan dengan luka tersembunyi, dan meninggal dalam kesakitan. Dan sekarang kau bersekongkol dengan pembunuh ibumu? Jika Bibi melihat dari alam baka, tidakkah kau pikir hatinya akan berdarah? Zhao Xue, pria ini telah tidak berterima kasih padamu dan hampir membunuh Bibi. Dia sepenuhnya untuk kau hukum. Oh tidak, Zhao Xue, kita dulu begitu baik. Aku bahkan bersumpah, aku bilang akan menjagamu seumur hidupku. Aku sungguh-sungguh dari lubuk hatiku dulu. Sudahkah kau lupa? Kita dulu benar-benar bahagia bersama. Aku juga ditipu, Itu semua Li Waner, dia menipuku, dia menggodaiku, dia memanipulasiku. Kau harus percaya padaku. Tolong demi hubungan masa lalu kita, ampuni aku sekali ini. Hubungan? Beraninya kau bicara padaku tentang hubungan. Zhao Xue? Diam. Kamu tidak berhak memanggilku Zhao Xue. Zhao Xue, aku dulu benar-benar memperlakukanmu dengan baik. Aku menjagamu bagai mutiara, takut kau jatuh atau meleleh, Zhao Xue. Memperlakukan aku dengan baik? Qin Lang. Memperlakukan aku dengan baik artinya memutuskan pertunangan kita dan menikahi wanita lain setelah kakiku lumpuh karena menahan peluru untukmu. Memperlakukan aku dengan baik artinya mengusirku dari Dragon Gate setelah aku berkomplot membawamu ke posisimu sekarang. Memperlakukan aku dengan baik artinya menyiksa ibuku, bahkan artinya bersekongkol dengan pembunuh ibuku untuk membunuhku. Qin Lang, katakan padaku, beginikah caramu memperlakukan aku dengan baik? Binatang sepertimu bahkan tidak layak hidup, pantas mati 1000 kali. Aku tidak punya pilihan, aku dipaksa Zhao Xue. Panguan, seret dia keluar dan bunuh dia. Ya, utusan dari Heavenly Gate telah tiba. Atas perintah Lord Spider di bawah Dark Emperor, kami datang untuk mengucapkan selamat kepada Tuan Qin Lang atas naiknya sebagai pemimpin Dragon Gate dan memberikan hadiah ucapan selamat. Gerbang surga. Ini adalah medali darah hitam dari gerbang surga. Dia
adalah utusan gerbang surga. Gerbang surga, mereka adalah penguasa tertinggi legendaris dari dunia bawah tanah. Mengapa mereka ada di sini? Qinlang, di mana Tuan Qinlang? Saya Qinlang. Saya Qinlang, pemimpin gerbang naga yang mulia. Anda mencari saya? Tuan Muda Qin, Lord Spider telah memerintahkan bahwa metode Anda tegas dan tekad Anda tak tergoyahkan. Anda benar-benar menarik perhatiannya. Oleh karena itu, mulai hari ini, gerbang naga akan digabungkan ke dalam gerbang surga sebagai cabang Haicheng. Anda akan menjadi master cabang yang memerintah wilayah ini. Tuan Muda Qin, terima dekrit master cabang gerbang surga. Ini adalah dekrit master cabang gerbang surga. Saya sekarang bagian dari gerbang surga. Saya adalah master cabang gerbang surga. Kamu botak tua. Tadi kamu bukan begitu sombongnya. Sekarang, berlututlah di hadapanku. Zuo Shandiao, lihat baik-baik. Ini adalah dekrit master cabang gerbang surga. Melihat dekrit ini sama dengan melihat gerbang surga sendiri. Berani kamu memberontak? Zuo Shandiao memberi penghormatan kepada master cabang Qin. Bangun. Ah iya, bagaimana kamu ingin mati? Qinlang, ayo hadapi aku. Kalau kau berani sakiti Zhao Xue sedikit saja, aku akan seret kau bersamaku. Hahaha, Qin Feng, kamu memang romantis yang tak terselamatkan. Di saat seperti ini, kamu masih khawatirkan wanita ini. Tapi hey, aku lagi mood bagus hari ini. Aku mau nonton pertunjukan. Kalau kau janji untuk batalkan nikah dengan Wu Zhao Xue hari ini, lalu patahkan kakinya dan berlutut di depanku, aku akan ampuni nyawamu. Aku bahkan jamin kau dapat kekayaan dan kemuliaan. Tidak mungkin. Aku, Qin Feng, lebih baik mati daripada khianati Zhao Xue, apalagi tunduk pada sampah sepertimu. Hahaha. Acting, terus acting. Hari ini aku akan lihat seberapa dalam cinta yang kau bilang itu. 30 juta tunai plus 20 blok kota. Aku akan buat kau jadi taipan sejati yang bisa kuasai segalanya. Cerita cinta omong kosong. Di hadapan kekuasaan dan bertahan hidup itu sama sekali tak berharga. Qinlang, kau menyedihkan. Apa kau pikir semua orang sepertimu, hati hitam dan darah dingin? Kukatakan, aku, Qin Feng, lebih baik mati daripada sakiti Zhao Xue, apalagi tunduk pada makhluk serendah kamu. Omong kosong. Qin Feng, kau cuma pecundang, berhenti pura-pura setia di depanku. Baiklah, hari ini aku akan lihat seberapa setia dan benar kau sebenarnya. Qin Feng, hari ini entah kau tusuk Wu Zhao Xue sampai mati dan dapat 30 juta tunai, 20 blok kota, plus 100 wanita cantik top, aku selalu tepati janji. Gantikan dia mati. Sudah ku bilang dari dulu, sifat manusia pada dasarnya jahat. Cinta apaan sih? Di hadapan kekuasaan dan keuntungan itu sama sekali tak berharga. Si pecundang, ya tetap pecundang. Berpura-pura pun nggak bisa lama. Kakak Xue, biar aku yang habisi dia. Belum. Aku lebih penasaran kenapa Spider tiba-tiba mempromosikan Qinlang. Ini nggak masuk akal. Seberapa banyak yang diketahui Kuang Ti? Spider mau cari muka sama kamu, tapi cuma tahu tentang Qinlang. Makanya jadi salah sasaran begini. Kuang Ti mungkin cuma kurir yang disuruh-suruh saja. Baiklah, kalau begitu kita tunggu sebentar lagi. Aku juga mau lihat, jangan-jangan aku salah menilai orang untuk kedua kalinya. Siap. Nah gitu dong, begini caranya. Tusuk dia sampai mati. Kekayaan dan kejayaan semuanya akan jadi milikmu. Zhao Xue, ada satu hal yang benar kata Qinlang. Aku memang pengecut. Sejak kecil, aku tak pernah berani melawan saat dibully. Aku ingin melindungi orang yang kusayangi, tapi selalu gagal. Aku benar-benar tidak berguna. Andai saja, andai aku lebih berani dan mengungkapkan perasaanku padamu lebih cepat. Mungkin kamu tak perlu menanggung begitu banyak rasa sakit dan tak akan terluka oleh binatang ini. Aku tahu aku tak pantas untukmu. Kau bagai Phoenix yang terbang di 9 langit, sementara aku cuma burung gereja di tanah.
Tapi soal mencintaimu, aku ingin melakukannya dengan benar. Aku ingin jadi lelaki sejati. Jadi menukar nyawaku dengan nyawamu, itu lebih dari sepadan. Qinlang, lebih baik kau tepati janjimu. Zhao Sui sampai ke 4 dari kehidupan breaknya. Tidak. Jangan ngomong sembarangan. Siapa bilang kamu tidak layak untukku? Di dunia ini, pria yang mengumbar kata-kata manis dan janji kosong itu banyak sekali. Tapi yang benar-benar rela mengorbankan nyawa demi orang yang dicintai, hanya 1 dari sejuta. Hanya untuk ini saja, kamu sudah jadi pria terbaik di dunia. Tuan muda, mulai sekarang kaulah yang aku, Pangguan, berikan kesetiaanku. Keberanian dan pengabdianmu layak mendapat segala kehormatan. Percayalah pada dirimu sendiri. Dengan kakak Shui di sisimu, kamu pasti akan berdiri di puncak dunia. Diam, kalian semua, diam. Kalian sekawanan orang bodoh yang sudah di ujung tanduk masih berkhayal. Ah, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini adalah keputusan kepala cabang gerbang surgawi. Akulah kepala cabang gerbang surgawi. Kamu, si orang tak berarti tanpa kekuatan atau pengaruh, berani-beraninya bilang Qin Feng akan berdiri di puncak, berani-beraninya melawanku. Kenapa? Karena kau tidak tahu siapa diriku sebenarnya. Kalau kau tahu identitas asliku, kau pasti langsung berlutut, bersujud, dan memohon agar kuizinkan kau mati dengan cepat. Wu Zhaoxue, bukankah kamu dulu hanya strategis buangan dari Dragon Gate kami? Sekarang aku adalah kepala cabang dari gerbang surga. Sehebat apapun kamu, bisakah kamu mengalahkan gerbang surga? Tidak. Saat ini, kamu bukan apa-apa. Penjaga, hancurkan kursi sial yang pernah diduduki si pecundang Wu Zhaoxue ini. Melihatnya saja membuatku muak. Ya, Pak. Hahaha, Wu Zhaoxue, sekarang kamu bahkan tidak punya tempat duduk di Dragon Gate, apalagi yang tersisa untuk melawanku. Siapa bilang aku bahkan tidak punya kursi untuk diduduki? Bukankah itu kenyataannya? Hah? Aku sudah menyuruh hancurkan kursimu jadi berkeping-keping. Sekarang kamu hanya anjing liar, bahkan gonggonganmu menyebalkan. Oh iya, tapi takhta Kaisar Kegelapan tampaknya kosong. Beranikah kamu mendudukinya? Siapa bilang aku tidak berani? Wu Zhaoxue, apakah kamu sudah gila? Itu takhta Kaisar Kegelapan. Beraninya kamu menodai dewa, seluruh dunia akan memburumu. Berhenti, kamu akan membuat semua orang terbunuh. Zhao Sui, Kaisar Kegelapan, adalah dewa sejati dunia bawah tanah. Martabatnya tidak boleh dilanggar. Kita tidak mampu membayar harganya. Bagus, sempurna. Wu Zhaoxue, kurasa kamu hanya mencari mati. Ayo, dudukilah jika berani. Selama kamu berani duduk di sana, aku bahkan tidak perlu mengangkat jari. Orang lain akan mencabik-cabikmu. Aku baru saja duduk di atasnya. Lalu apa? Dia benar-benar duduk. Turun ke sini, Wu Zhaoxue. Dasar bodoh yang cari mati. Turun ke sini sekarang. Bajingan, kamu pantas mati. Utusan gerbang surga ada di sini, dan kamu masih berani melakukan pengkhianatan seperti ini? Sekarang tidak hanya kamu yang akan mati, tapi ibumu juga akan mati bersamamu. Tuan Kuangti, Anda sudah melihatnya sendiri. Dia sedang menodai seluruh dunia bawah tanah dan menantang gerbang surga Anda. Dia pantas mati. Oh, jadi kamu tahu bahwa Kaisar Gelap tidak boleh dihina. Tentu saja, menghina Kaisar Gelap adalah kejahatan yang dihukum mati 1000 kali lipat. Sebaiknya kamu turun sekarang juga. Kalau tidak, ludah dari kerumunan saja akan menenggelamkanmu. Tidak. Itu hukuman mati dengan penyiksaan perlahan? Karena semua orang tahu keagungan Kaisar Gelap. Lalu Qinlang, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa aku berani duduk di takhta suci ini dan duduk di sini dengan tenang? Mengapa? Karena aku adalah orang yang kamu sebut penguasa tertinggi, seperti dewa dari dunia bawah tanah, Kaisar Gelap. Dia bilang dia adalah Kaisar Kegelapan. Masa sih? Masa Kaisar Kegelapan itu perempuan? Tapi siapa yang berani menyamar jadi Kaisar Kegelapan? Itu nasib yang lebih buruk dari mati. Kaisar Kegelapan? Kamu mengaku sebagai Kaisar Kegelapan? Kayaknya aku sudah bikin kamu gila.
Masa kaisar kegelapan itu perempuan, apalagi seorang cacat yang dulu terkurung di kursi roda? Kamu percaya ini? Hah? Aku jelas nggak percaya. Kalau dia kaisar kegelapan, berarti aku penguasa tertinggi surga. Betul. Penghinaan. Ini penghinaan paling keji terhadap kaisar kegelapan. Wu Zhaosu, kamu sudah seperti orang mati. Berani menyamar sebagai kaisar kegelapan. Ini kejahatan yang hukumannya mati seluruh margamu. Hari ini, kami nggak akan membiarkanmu lolos dengan mudah. Zhao Xue, aku mohon turun dari sana. Wibawa ilahi kaisar kegelapan tidak boleh dilanggar. Ini terlalu berbahaya. Turun dan sujud minta ampun. Turun. Bunuh dia. Bunuh dia. Diam, kalian semua. Kalian ini katak dalam tempurung, berani-beraninya meragukan identitas asli kaisar kegelapan. Apa bedanya kalau kaisar kegelapan itu laki-laki atau perempuan? Yang penting siapa yang memegang kuasa atas hidup dan mati. Tuan Kuangti, Anda sudah melihat sendiri, dia tidak hanya duduk di takhta kaisar kegelapan, tapi juga mengoceh omong kosong yang begitu sombong. Ini adalah penghinaan dan provokasi terbesar bagi Anda dan seluruh gerbang surgawi. Cepat, robek-robek dia berkeping-keping. Hentikan ceramahmu. Wu Zhaosu, kau memang berani menyamar sebagai kaisar kegelapan. Sekarang, segera turun dari takhta ini. Lalu, sujud 3000 kali di depan kursi suci kaisar kegelapan sampai otakmu muncrat keluar. Mungkin baru aku akan berbelas kasihan dan membiarkanmu mati dengan tubuh utuh. Kalau tidak, aku akan meledakkan kepalamu sekarang juga. Kau memang bodoh, tapi setidaknya kau setia pada tugasmu. Aku akan memberimu kesempatan berlutut sekarang juga dan sujud 3000 kali padaku, dan aku akan memaafkan kebodohan dan kelancanganmu. Memaafkanku setelah 3000 sujud? Kau pikir kau siapa? Apa kau mencari mati? Aku akan kabulkan keinginanmu. Aku akan antarkan kau menemui Raja Neraka sekarang juga. Beraninya kau memukulku. Dia memukul utusan gerbang surga. Beraninya dia sentuh orang dari gerbang surga. Benar, Guru baru saja pukul kamu. Aku akan bunuh seluruh keluargamu. Hancurkan 9 margamu. Aku akan sobek-sobek kamu. Kalian semua celaka. Beraninya kalian pukul Tuan Kuangtie. Dan kau, Wu Zhaosu, kau sampah tak berguna. Nasibmu akan 10.000 kali lebih buruk dari yang bisa kamu bayangkan. Tuan Kuangtie, cepat tembak mati mereka. Udah deh, satu kata lagi aku ledakan kepala kamu duluan. Beranikah saya bertanya pada Yang Mulia? Dari mana kamu dapat token ini? Jangan-jangan kamu adalah... Ketika dekrit penghakiman dihasilkan, semua makhluk hidup harus tunduk. Berani berdiri di hadapan dekrit ini tanpa berlutut. Kau, Kuangti, cuma penegak berani sekali. Dekrit penghakiman. Kamu adalah kepala 4 kaisar. Hakim yang tegakkan hukum dan hakimi seluruh alam baka. Keputusan pengadilan. Kau adalah pemimpin 4 kaisar. Sang hakim yang menegakkan hukum dan mengadili seluruh dunia bawah tanah. Jadi kau memang mengenaliku. Kupikir seorang penegak biasa dari Spider Hall sepertimu, dengan kesombongan dan kelancanganmu bahkan tidak akan tahu siapa aku. Ah, tidak. Aku tidak akan berani. Jika bahkan sang hakim sendiri bersumpah setia, maka orang ini pasti benar-benar adalah kaisar kegelapan. Tentu saja, siapa lagi di seluruh dunia ini yang layak duduk di takhta kaisar kegelapan? Siapa lagi yang layak membuatku sang hakim tunduk dan berserah? Siapa lagi yang berani mengklaim gelar kaisar kegelapan? Kuangti, penegak Spider Hall dari gerbang surgawi, buta dan bodoh, menyinggung keagunganmu. Aku pantas mati 1000 kali. Aku bersujud di hadapanmu, kaisar kegelapan. Mohon ampunilah nyawaku, Yang Mulia, ampunilah. Kaisar kegelapan. Dia benar-benar kaisar kegelapan. Dialah penguasa tertinggi yang mengendalikan seluruh dunia bawah tanah global. Kaisar kegelapan. Dulu dia hanya seorang strategis Dragon Gate, dibuang dan dihinakan oleh pemimpinnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa yang telah kulakukan? Orang yang kubuang, kuhinakan, dan bahkan kucoba bunuh, dia benar-benar kaisar kegelapan. Kami berani menghina Yang Mulia Kaisar Gelap. Saat Kaisar Gelap murka, 1 juta mayat akan bertebaran. Gerbang naga selesai. Kita semua selesai. Beraninya kau berdiri di hadapan Yang Mulia Kaisar Gelap tanpa berlutut dan memberi penghormatan?
kami membungkuk di hadapan Kaisar Gelap. Ya ampun, aku benar-benar menumpang pada bintang. Bos Feng adalah suami Kaisar Gelap. Mulai sekarang aku benar-benar bisa menguasai wilayahku sendiri. Qin Lang, beraninya kau berdiri di hadapan Yang Mulia Kaisar Gelap. Aku akan berlutut sekarang juga. Tuan Muda. Jangan, Anda adalah suami Yang Mulia Kaisar Gelap, menantu gerbang surga. Status Anda sangat mulia, Anda tidak perlu berlutut kepada siapapun di dunia ini. Sebaliknya, Anda pantas mendapatkan penghormatan dan pemujaan tertinggi mereka. Kuang Ti, pelaksana aula laba-laba gerbang surga, membungkuk di hadapan Anda, Tuan Muda. Zhuo Shandiao dari Hanceng membungkuk di hadapan Anda, Tuan Muda. Semoga Anda dan Yang Mulia Kaisar Gelap bersatu selamanya. Kami bersujud di hadapan Anda, Tuan Muda. Semoga Anda diberkahi dengan keberuntungan dan kedamaian yang tak terbatas, Tuan Muda. Semoga Anda dan Yang Mulia Kaisar Kegelapan bersatu untuk selamanya. Zhao Su, pergi dah sudah tidak layak untuk ini. Tidak. Kamu layak. Saat kau tanpa ragu mempertaruhkan nyawamu untukku, kau telah menjadi layak untuk semua kemuliaan di dunia ini. Layak berdiri di sampingku dan membagi kekaisaran ini. Semuanya, bangkitlah. Awalnya semua ini seharusnya milikku. Akulah yang seharusnya disembah oleh ribuan orang. Akulah yang seharusnya menjadi suami Kaisar Kegelapan. Aku, Qin Lang, seharusnya yang berdiri di puncak dunia. Zhao Xue, dulu kau begitu mencintaiku. Kau memberikan segalanya untukku, bahkan kakimu pun cacat karenaku. Tapi apa yang kulakukan? Dengan tanganku sendiri, kusuruh kau pergi. Kulemparkan kau ke si pecundang Qin Feng itu. Aku tidak bisa menerima ini. Aku sangat menyesal. Zhao Xue, aku salah. Aku, Qin Lang, adalah orang paling bodoh di dunia. Aku, Qin Lang, adalah orang paling bodoh di dunia. Zhao Xue, tolong beri aku kesempatan lagi. Zhao Xue, aku mohon padamu, beri aku kesempatan lagi. Kamu pikir dengan berlutut di sini, mengucapkan beberapa kata penyesalan dan menampar diri sendiri beberapa kali akan membuatku memaafkanmu? Kamu pikir kamu siapa? Kamu bahkan tidak layak. Ini semua salahmu, wanita jahat. Kamulah yang menghancurkanku. Sayang, hentikan. Diam kau, pelacur. Kau yang menggodaiku. Kau yang membuatku melawan Wu Zhao Xue. Aku hajar kau sampai mati, wanita sial. Aku hajar kau sampai mati, wanita sial. Aku bunuh kau. Pelacur, pelacur. Berani-beraninya kau menggodaiku. Berani-beraninya kau menggodaiku. Pergi dari sini, jangan sampai aku melihatmu lagi. Enyahlah. Zhao Su, tidak. Yang Mulia Kaisar Kegelapan, aku sudah bereskan si pelacur itu. Bisakah kita mulai lagi dari awal? Aku akan berikan segalanya padamu, Zhao Xue. Aku akan memujamu seperti Dewi. Zhao Xue, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku bersumpah, aku, Qin Lang, akan memperlakukanmu dengan yang terbaik. Zhao Xue. Sudah kuduga kau masih menyayangiku, Zhao Xue. Diam. Sudah kukatakan kau tak berhak memanggilku Zhao Xue. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau bilang aku menyayangimu. Zhao Xue. Kuharap tulang-tulangmu bisa kuhancurkan. Zhao Xue, ampunilah aku. Yang Mulia Kaisar Kegelapan, ampunilah aku. Ampun? Hak apa yang kau miliki untuk memohon ampun? Di ambang kematian, kau main sandiwara ini cuma untuk memecah belah aku dan Xiao Feng. Kau memang pantas mati. Pria sepertimu tak berguna bagi dunia ini. Hakim. Aku di sini. Seperti yang dijanjikan, cungkil mata butanya untukku. Aku ingin menginjaknya seperti bola lampu. Ya, Yang Mulia. Tidak. Aku akan menginjak mereka seperti bohlam lampu. Jangan, Zhao Xue. Demi persahabatan ibu kita, maafkan aku untuk terakhir kalinya. Kumohon, maafkan aku untuk terakhir kalinya. Ya.
Ampuni aku. Berhenti. Berhenti. Ibu, kenapa ibu di sini? Kata dokter, ibu belum sembuh total dan butuh istirahat. Kembali ke kamar ibu sekarang. Ibu. Lepas dia. Nyonya, ini... Sudah kukatakan, lepas dia. Jangan buat aku mengulanginya untuk ketiga kalinya. Lepas dia dulu. Tante, aku tahu tante akan datang menyelamatkanku. Zhao Xue mau membunuhku. Tante harus melindungiku. Jangan khawatir, aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Ibu, tolong jangan ikut campur. Qinlang sendiri yang mengundang nasib ini. Kamu tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Dia bersekongkol dengan musuh kita, menyiksamu, dan bahkan mencoba untuk... Diam! Zhao Xue, bagaimana bisa kamu mengatakan hal-hal seperti itu? Jika Bibi Qin tidak mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku dulu, aku sudah lama mati. Ini adalah hutang budi penyelamatan nyawa. Ibu, selama 3 tahun terakhir ini, pengabdian dan toleransiku terhadapnya telah membalas kebaikan Bibi Qin 1000 kali lipat. Ini bukan tidak tahu betul berterima kasih. Ini Qinlang yang... Tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak peduli berapa banyak kesalahan yang dia buat, kita tidak bisa menjadi bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Kita tidak boleh membiarkan Bibi Qin kehilangan satu-satunya keturunannya. Ibu, tolong sadarlah. Qinlang bersekongkol dengan musuh kita dan mencoba membunuhku. Dia bahkan mempermalukanmu di depan umum, membuatmu batuk darah karena marah. Baru saja, dia mencoba memaksa Xiaofang bunuh diri. Mengapa kamu melindungi bencana ini? Sudah kukatakan, aku hanya peduli untuk membalas budi penyelamatan nyawa Bibi Qin. Jika kamu ingin menyakitinya, kamu harus membunuhku dulu. Ibu, bisakah kamu mendengarkanku sekali saja? Bibi, lihat dia. Dia bahkan tidak mendengarkanmu lagi. Dia telah menjadi kaisar gelap dan sekarang dia bahkan tidak mengenali ibunya sendiri. Qinlang, kalau kau berani membuat masalah lagi, aku akan menyobek mulutmu dan mencabut lidahmu sekarang juga. Qinlang, jangan kira tante bisa melindungimu selamanya. Terus bicara omong kosong, dan aku tidak akan bersikap sopan padamu. Oh, ada yang mulai panik. Hakim, bukankah kau hanya antek Wu Zhao Xue? Majikanmu belum bicara. Untuk apa kau berteriak? Dan kau, Qin Feng, kau hanya beruntung karena mengandalkan wanita. Beraninya kau mengancamku? Kau pikir kau siapa? Xiaolang, diam. Tante, aku akan mendengarkanmu. Nanti masih banyak waktu. Aku akan menyelesaikan urusan ini dengan kalian semua cepat atau lambat. Ibu, kau dengar itu. Laki-laki seperti ini tidak akan pernah bertobat, bahkan diranjang kematiannya. Aku sudah membalas budi keluarga Qin dengan kaki ini, yang menahan peluru untuknya, dan dengan 3 tahun menelan harga diriku. Keluarga Wu tidak berutang apapun pada keluarga Qin. Apalagi, kami tidak berutang apapun pada Qinlang. Demi kau, aku akan mengampuni nyawanya, tapi dia tidak akan lolos dari hukuman. Hakim. Apa yang akan kau lakukan? Hakim, seret dia keluar. Ukir kata, bangsa tidak berterima kasih di wajahnya. Dalam dan jelas, aku ingin seluruh dunia melihat wajah asli anjing keluarga Qin ini. Ya, yang mulia. Ah, ibu, selamatkan aku. Dia akan membunuhku. Dia benar-benar akan membunuhku. Aku ingin lihat siapa yang berani. Zhao Xue, jangan lakukan ini. Kamu akan membunuhku. Ibu, aku adalah kaisar gelap. Aku menguasai seluruh dunia bawah tanah. Qinlang tidak berterima kasih dan tidak bisa diperbaiki. Dia adalah kanker terbesar di dunia bawah tanah. Ini bukan lagi hanya dendam pribadi antara dia dan aku. Ini tentang martabat gerbang surga dan tatanan dunia bawah tanah. Ibu, maafkan aku, tapi aku tidak punya pilihan. Pengawal, antar Nyonya tua ke kamarnya, dan biarkan dia beristirahat dengan baik. Nyonya, tenanglah tolong. Jangan biarkan amarah merusak kesehatanmu. Silakan beristirahat di sana sebentar. Lewat sini, Nyonya tua, Tuan muda benar. Kesehatanmu adalah yang paling penting. Ah, ibu. Lepaskan aku. Zhao Xue, jangan lakukan ini, Kakak Qin. Aku sangat menyesal. Kamu mau pergi kemana? Aduh. Mau kemana? Aduh. Hakim, mau apa kau? Aku peringatkan, jangan coba-coba bertindak gegabah. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Baik, aku tunggu, pengawal. Ibu, tolong aku. Karma sudah datang, tak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang.
Aduh, Ibu. Ibu, tolong aku, Ibu. Berhenti teriak, ini baru permulaan. Aku pemimpin Dragon Gate. Gue ini pemimpin Dragon Gate. Seseorang tolong aku. Aduh. Zuo Shandiao. Yang mulia, apa perintahnya? Cari ahli tato terbaik di Hancheng. Tato 4 karakter pengkhianat tak tahu balas budi di wajahnya. Buat permanen sesuatu yang tidak bisa dia cuci atau hapus. Biar dia ingat orang macam apa dirinya seumur hidup. Siap, aku akan panggil orang segera. Ibu tua, jangan salahkan Yang Mulia Kaisar Kegelapan. Dia tidak punya pilihan lain. Akulah yang mematahkan kaki Jinlang. Aku akan bertanggung jawab penuh atas ini. Tidak. Nak, jangan berbuat nekat. Ini bukan salahmu. Hutang budi ini, biarlah aku yang membayarnya sendiri. Mulai sekarang, akulah yang akan merawat Qinlang. Setidaknya dengan cara ini, aku bisa membalas kebaikan Nyonya Qin yang menyelamatkan nyawa. Ibu, mengapa kau harus menyiksa diri seperti ini? Kau bisa pura-pura tidak tahu, tapi aku tidak bisa. Yang kuminta dalam hidup ini hanyalah hati nurani yang bersih. Penjaga, antar Nyonya tua ini ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Kerahkan lebih banyak orang untuk menjamin keselamatan Nyonya tua ini dengan segala cara. Kakak Sue, biar aku yang antar tante ke rumah sakit. Tante? Bawa dia juga. Sekarang, saatnya kita bereskan urusan dengan kalian semua. Yang Mulia Kaisar Gelap, ampunilah nyawa kami, Yang Mulia. Kami semua dipaksa melakukannya. Itu binatang Qinlang. Dia mengancam nyawa istri dan anak-anak kami dengan senjata. Kami tidak punya pilihan selain menuruti. Ya, Yang Mulia, langit dan bumi bisa menjadi saksi. Kami benar-benar tidak punya pilihan lain. Kau kira aku tidak tahu? Setiap dari kalian menerima suap. Tidak. Kami semua dipaksa. Dipaksa? Saat Qinlang memberi kalian 30 juta untuk mengkhianatiku, kenapa waktu itu kalian tidak bilang dipaksa? Sekarang ajal sudah di depan mata, baru kalian mengaku tidak bersalah. Saat Qinlang berusaha membunuhku, bukankah kalian semua tertawa terbahak-bahak? Yang Mulia Kaisar Kegelapan, mohon dengarkan penjelasan hamba. Saya. Diam. Qinlang tidak tahu terima kasih. Dan kalian, sekumpulan orang-orang oportunis, mata duitan, dan penjilat. Kalian sangat cinta uang? Kalau begitu, sumbangkan semua harta kalian. Biarkan kalian merasakan bagaimana rasanya miskin dan tak punya apa-apa. Yang Mulia Kaisar Kegelapan, kami tahu kami salah. Mohon ampunilah nyawa kami. Aku sudah beri kalian jalan keluar, tapi kalian tidak menghargainya. Hakim, What she say? kirim orang untuk mengawasi mereka. Suruh mereka mengemis di jalanan. Jika mereka berani berbuat macam-macam lagi, potong jari mereka. Aku ingin lihat, apakah para pengkhianat bajingan ini bisa menumbuhkan kembali jari mereka. Ya. Bawa mereka pergi. Yang Mulia Kaisar Kegelapan, bagaimana dengan wanita ini? Lukanya parah. Bahkan jika sembuh, dia akan cacat. Wanita ini berhati jahat, selalu membuat onar kemanapun dia pergi. Ini nasib yang dia undang sendiri. Biarkan dia di sini bertahan hidup sendiri. Baik, Yang Mulia. Hakim, keluarkan pengumuman. Pernikahan Xiaofeng dan aku dijadwalkan ulang besok. Hari ini bukan hari yang tepat. Baik, paham. Saya akan segera mengirimkan pengumuman itu. Kuang Ti, urusan yang tersisa di sini kuserahkan padamu. Aku tidak ingin tinggal di sini sedetik pun lagi. Baik, Yang Mulia Kaisar Kegelapan. Hakim, tidakkah kamu merasa ada yang aneh dengan semua ini? Maksudmu apa? Bisa dimaklumi jika tamu tidak bisa datang tepat waktu. Mereka datang dari jauh, dan pemberitahuannya terburu-buru. Tapi, kenapa hanya Kuang Ti yang datang dari pimpinan tertinggi gerbang surgawi, di mana pembantai berdarah dan serigala beracun? Yang Mulia, Anda telah jauh dari gerbang surgawi selama 3 tahun. Mungkinkah ambisi beberapa orang sudah tumbuh? Mereka pikir Anda tidak sekuat dulu. Mungkin kita harus...
Pernikahan akan berlangsung sesuai jadwal besok. Jika semuanya berjalan lancar, itu yang terbaik. Tapi, jika ada yang berani membuat masalah, akan kuperlihatkan pada para penjahat kecil ini kekuatan kejikuanku. Baik. Xiaolang, ini semua salahku karena aku tidak berguna. Aku tidak bisa menghentikan Zhao Xue dan sekarang kau menderita karenanya. Aku sangat menyesal padamu dan lebih menyesal lagi pada ibumu. Tante, ini bukan salah Tante. Dan itu juga bukan salah Zhao Xue. Ini semua salahku. Aku sangat salah besar. Tante, boleh aku minta tolong? Tolong bilang pada Zhao Xue aku minta maaf. Bilang padanya Qinlang tahu dia salah. Mulai sekarang aku pasti akan berubah. Anak yang baik, anak yang sangat baik. Bagus kalau kamu bisa berpikir seperti ini. Tante tahu Zhao Xue kali ini keterlaluan. Tante mengerti di dalam hati. Jangan khawatir, Tante akan melindungimu apapun yang terjadi. Kalian siapa? Jangan bunuh aku. Aku punya uang. Aku akan kasih berapapun yang kalian mau. Tolong jangan bunuh aku mohon. Bunuh kamu? Kami kesini untuk bekerja sama denganmu. Bekerja sama? Bekerja sama untuk apa? Untuk menjatuhkan Wu Zhaoxue bersama-sama. Kami akan menghancurkannya sepenuhnya. Apakah kamu punya nyali untuk melakukannya? Hahaha, aku lakukan. Aku akan lakukan apa saja asal bisa membunuh jalang itu Wu Zhaoxue. Hahaha, aku akan telanjangi dia dan lempar ke jalanan. Aku akan suruh sekawanan anjing liar mengejar dan menggigitnya. Aku tidak hanya akan membunuhnya, aku akan pastikan dia diejek dan dihina bahkan setelah mati. Aku akan buat dia jadi bahan tertawaan selamanya. Aku akan pastikan dia diejek dan dihina bahkan setelah mati. Yang mulia, kami telah bersalah kepada Anda karena terburu-buru, kami harus mengaturnya di sini, dan jumlah tamu juga telah sangat dikurangi. Tidak apa-apa, Xiaofeng dan aku telah melalui hidup dan mati bersama. Kami tidak peduli dengan hal-hal sepele ini. Kesederhanaan lebih baik. Lagi pula, begini kita bisa memancing tikus yang bersembunyi di tempat gelap supaya ketahuan aslinya. Ya, semuanya telah diatur persis seperti yang Anda perintahkan. Saya jamin tidak peduli apapun kecelakaan yang terjadi, kami akan memastikan siapapun yang berani datang tidak akan pernah pergi. Bagus. Kalau begitu, mari kita tangkap mereka sekaligus. Tuan Qin Feng, apakah Anda mengambil Nona Wu Zhaoxue sebagai istri sah Anda? Dalam suka dan duka, dalam kaya dan miskin, dalam sehat dan sakit, apakah Anda akan mencintainya, menghiburnya, menghormatinya, melindunginya, tetap setia kepadanya sampai akhir hayat Anda? Tai Spears umpah demi hidup saya lakukan. Nona Wu Zhaoxue, apakah Anda mengambil Tuan Qin Feng sebagai suami sah Anda? Tidak peduli. Betapa meriahnya pemandangan ini. Saudaraku sayang dan mantan tunanganku, pernikahanmu benar-benar sederhana. Lagi pula, kenapa kamu bahkan tidak repot-repot mengirimkan undangan pernikahan kepadaku? Hah? Apakah kamu pikir mantan kekasihmu tidak layak datang untuk memberi selamat? Qinlang, aku menyisakan nyawamu yang tak berguna ini hanya demi ibuku. Beraninya kau muncul di sini untuk mencari mati. Mencari mati? Tidak. Aku kesini untuk memberi selamat. Selamat buat kalian berdua, bajingan. Akhirnya kalian menikah juga. Tapi sebelum aku memberi selamat, bukankah seharusnya kalian tanya dulu padaku? Di mana ibumu yang sudah mati itu sekarang?
Apa dia akhirnya jadi seperti aku, tidak bisa menggerakkan kakinya juga? Qinlang, siapa yang telah kau lakukan pada tante? Dia memperlakukanmu seperti anaknya sendiri. Mana mungkin tega kau melakukan ini? Memperlakukan aku dengan baik, inikah balasan atas kebaikannya, hah? Dan tentang kakiku ini, dokter bilang kaki ini tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Wu Zhaoxue, kau yang membuatku lumpuh, dan si tua bangka itu pura-pura merawatku, hanya untuk menebus rasa bersalah di hatimu. Memuakkan. Sungguh memuakkan. Qinlang, semua ini kau yang undang sendiri. Aku sudah memberi kau kesempatan berkali-kali, tapi kau tetap keras kepala. Wu Zhaoxue, apa yang akan kau lakukan? Jangan mendekat. Ku beritahu, ibumu ada di tanganku. Sebaiknya kau lakukan apa yang kukatakan. Aku tak peduli siapa kamu. Sekarang juga berlututlah di hadapanku. Kalau tidak, cukup satu telepon dariku, ibumu akan mati. Kaisar kegelapan apa? Sujud di hadapanku sekarang juga. Lupakan saja. Ini hari pernikahanku. Aku takkan mengotori tanganku. Hakim, seret si pengganggu pemandangan ini keluar dan singkirkan dia dengan rapi. Jangan merusak pernikahanku. Baik, Yang Mulia Kaisar Kegelapan. Tidak, Wu Zhaoxue, kau tak boleh begini. Kalau aku mati, ibumu akan mati bersamaku. Dasar wanita beracun, monster tak berperasaan. Kau tak boleh melakukan ini. Bodoh, kau tak tahu seberapa besar kekuatan Yang Mulia Kaisar Kegelapan. Kau pikir trik recehmu bisa menipu semua orang? Pergi mati dengan tenang. Bagus. Sangat brilian. Selamat atas hari pernikahan Yang Mulia Kaisar Kegelapan. Tapi upacara ini agak terlalu sederhana ya. Apa yang Mulia takut orang-orang tahu bahwa sang Kaisar Kegelapan yang agung menikahi orang tak berarti dari kan kelas 2? Atau jangan-jangan Kaisar Kegelapan yang perkasa sudah jatuh sedemikian rupa sampai-sampai tak mampu mengadakan pernikahan yang layak? Mungkin aku harus membantumu. Spider, tolong aku, kita sekutu, kita mitra. Dari bunyinya, Spider mau melawan Yang Mulia Kaisar Kegelapan. Dia sudah gila ya? Spider berani banget melawan Kaisar Kegelapan. Apa gerbang surga bakal ganti tangan? Partner, kamu pikir kamu siapa? Kamu bahkan gak layak ngomong soal kerja sama aku. Tadi malam, anak buahmu datang ke aku, bilang kita harus gabung buat nyatuhin Wu Zhaoxue. Kamu bahkan nyulik ibunya. Hahaha, itu cuma bercandaan tadi malam. Kamu nggak tahu artinya pakai sampah buat tujuan. Ngelempar anjing gila kayak kamu ke Kaisar Kegelapan kita buat ganggu dia dikit. Nggak lucu itu. Spider, kamu mau memberontak? Yang Mulia, itu omongan yang serem banget. Bener, aku lagi memberontak. Aku lebih jelek dari Wu Zhaoxue di mana? Kenapa dia yang bisa jadi Kaisar Kegelapan yang tinggi? Aku udah nahan bertahun-tahun, nunduk-nunduk dan pura-pura bodoh. Aku udah nunggu hari ini. Kamu lebih jelek dari aku di mana? Nanti juga kamu bakal tahu sendiri pakai nyawamu. Aku hanya akan tanya sekali. Blood Slaughter sama Poison Wolf di mana? Mati. Semuanya. Aku sendiri yang ngantar mereka ke kuburan. Aku sendiri yang mengubur mereka. Blood Slaughter menyelamatkan nyawamu, dan Poison Wolf menahan 3 tusukan mematikan untukmu. Beginikah caramu membalas mereka? Aku juga tidak ingin melakukannya. Tapi mereka bodoh dan tak tahu terima kasih. Mereka bersikeras mati demi kesetiaan padamu. Aku beri mereka kesempatan, tapi mereka tidak menghargainya. Jadi aku tidak punya pilihan selain mengirim mereka ke alam baka untuk menyatakan kesetiaan pada Yama. Kau pantas mati. Yang Mulia Kaisar Kegelapan, jangan nakut-nakuti aku. Aku ini pengecut. Ibumu masih ada di tanganku. Apa yang kau inginkan?
apa yang kuinginkan. Dengarkan baik-baik, aku ingin kau umumkan di depan semua orang kepada seluruh kekuatan bawah tanah gerbang surga, bahwa kau akan menyerahkan gelar Master Gerbang Surga padaku. Kalau kau lakukan itu, suasana hatiku akan sangat baik. Mungkin bahkan aku akan mengampuni nyawa ibumu yang tua itu. Kalau tidak... Kalau tidak apa? Kalau tidak, aku akan bunuh dia dulu, lalu bertarung mati-matian denganmu pakai pedang dan tombak sungguhan. Aku akan beritahu seluruh dunia siapa yang caranya lebih kejam, siapa yang lebih layak menduduki tahta Kaisar Kegelapan, siapa raja yang sejati. Spider, apa kau sudah lupa? Dulu, kau seperti anjing liar kelaparan yang tergeletak di selokan. Siapa yang menjemputmu, memberimu makan, mengajarimu keterampilan, memberimu kekuatan, dan mengangkatmu keluar dari selokan itu? Itu Kak, kau yang menyelamatkanku. Tapi, andai apa kau pikir mengungkit masa lalu akan membuatku berhenti? Kukatakan padamu, apapun yang kau katakan hari ini, bahkan jika kau berlutut dan memohon padaku, tidak akan berguna. Kamu salah. Aku bilang semua itu bukan untuk membuatmu berhenti. Aku mengatakannya untuk memberitahumu. Apa yang kuberikan padamu, bisa kukembalikan dengan mudah. Wu Zhaoxue, apa 3 tahun di Dragon Gate membuat otakmu jadi lembek? Aku sudah memegang titik lemahmu. Aku mengendalikan sebagian besar pasukan Heavenly Gate. Apa yang kau punya untuk melawanku? Spider, kau terlalu percaya diri. Betul. Kau sudah tepat di tempat yang kuinginkan. Wah. Sang Kaisar Kegelapan memang bertubuh indah. Kalau kau menari striptis di depan semua orang, pasti jadi tontonan yang menarik. Spider, kalau kau berani menghina Zhaoxue sekali lagi, aku akan menggiling tulang-tulangmu sampai jadi debu. Sejak kapan kau berani membentakku? Jangan khawatir. Begitu aku menghabisi Wu Zhaoxue, hal pertama yang akan kulakukan adalah mengebirimu dan melemparkanmu ke rumah bordil untuk jadi banci. Aku akan pastikan kau menghabiskan sisa hidupmu melayani pria. Ada apa? Kau mau dia mati? Anak baik. Yang mulia Kaisar Kegelapan, bagaimana kalau kau menari striptis untukku, anak baik? Ayo. Yang mulia Kaisar Kegelapan, menarilah striptis untukku. Sepertinya kau memang ingin cepat mati. Masih berlagak berani padahal ajal sudah di depan mata. Aku akan hitung sampai 3. Kalau kau tidak menari, ibumu akan kucacati sekarang juga. 3, 2, 1. Kau memilih untuk tidak menari sendiri. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Tunggu dulu. Ada apa yang mulia Kaisar Kegelapan? Sekarang mau penari? Selama ini, hanya kau satu-satunya badut yang pentas. Sepertinya hanya kau satu-satunya yang ingin memberontak. Maksudmu apa? Maksudku sandiwara ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Zuo Shandiao. Yang mulia Kaisar Kegelapan, Ibu tua sudah diselamatkan dengan aman. Bagaimana mungkin? Aku jelas mengirim 4 pembunuh bayaran terbaikku untuk menjaganya. Bagaimana mungkin kau menyelamatkannya tanpa suara? Semua anak buahku mengawasinya seperti elang. Dia sama sekali tidak mungkin keluar. Apa yang sebenarnya terjadi? Spider masih belum paham? Kau selalu memanggilnya pecundang menantu kami. Tapi kau tidak tahu, semua ini diatur oleh menantu kami yang sudah mengantisipasi setiap langkahmu. Tapi kamu tidak tahu, semua ini diatur oleh menantu kami yang sudah mengantisipasi setiap langkahmu. Tipu daya sok benar kamu, menantu kami sudah tahu dari awal, kami cuma pura-pura buat kamu. Qin Feng, kamu, dasar sampah tak berguna, rencanaku kau rusak. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Tentu saja tuh, aku tahu rencanamu dan sudah bersiap-siap dari awal. Xiao Feng, bukannya kamu mengantar ibuku ke rumah sakit? Kenapa kamu sudah kembali?
Zaoxue, aku rasa ada yang tidak beres. Kita harus bersiap-siap dari awal. Maksudmu apa? Siapapun yang berusaha menjatuhkanmu, Tante adalah kartu truf terbesar mereka. Aku ingin secara pribadi mengantar anak buah Zuo Shandiao ke rumah sakit untuk diam-diam melindungi Tante. Siapapun yang berani menyentuhmu pasti punya akal-akalan. Aku takut kamu dalam bahaya. Seberbahaya apapun, aku harus berada di sisimu. Bagaimana mungkin aku tidak hanya melihat wanita yang kucintai maju bertempur? Sementara aku bersembunyi di belakang seperti pengecut, lalu hak apa yang kumiliki untuk berdiri di sisimu sebagai suamimu? Akan kuhancurkan kau. Kugiling sampai jadi daging cincang. Kubuat kau mati tanpa jasad yang utuh. Spider, kamu tidak akan dapat kesempatan. Pergi mati dengan tenang. Spider, kamu tidak akan dapat kesempatan. Pergilah mati dengan tenang. Kau kira aku tidak punya trik lagi? Aku hanya ingin membuat ini mudah untuk diriku sendiri. Aku mengendalikan sebagian besar pasukan Heavenly Gates. Jika pendekatan lembut ini tidak berhasil, maka aku akan melawanmu langsung dengan pedang dan tombak sungguhan. Ayo, hadapi. Aku sudah lama ingin menguji kemampuanmu. Dan untuk melihat apakah hati anggota Heavenly Gate benar-benar berpihak padamu. Omong kosong. Kau sudah pergi selama 3 tahun. 3 tahun. Aku sudah bekerja keras selama 3 tahun. Sekarang semua pimpinan Heavenly Gate hanya mendengarkan aku. Kalau tidak, kau kira tidak ada satupun dari mereka yang hadir di pernikahanmu secara kebetulan? Bagaimana jika kukatakan padamu bahwa aku memerintahkan mereka untuk tidak datang? Hanya untuk memancing pengkhianat sepertimu keluar. Tidak mungkin. Jika kau tidak percaya padaku, silakan coba. Telepon mereka dan lihat apakah ada yang akan datang. Haha, mencoba menipuku? Baiklah. Maka akan kutunjukkan padamu kekuatan yang kumiliki, Spider. Aku membayar mereka. Aku bahkan memberi 3 dari mereka tambang. Mas, bagaimana mungkin mereka tidak menjawab panggilanku? Kau benar-benar pikir uang bisa membeli semua orang? Spider, taktikmu terlalu amatir. Wu Zhaoxue, apa sebenarnya yang kau lakukan? Mereka bersumpah akan berdiri di sampingku dalam suka dan duka. Mereka tidak mungkin mengkhianatiku. Apa yang kulakukan? Aku hanya memberitahu mereka satu hal. Sebuah berita yang akan membangunkan semua orang. Berita apa? Bahwa Kaisar Kegelapan telah kembali. Kembali dengan keagungan yang tak tertandingi. Bagaimana mungkin? Bagaimana mereka bisa tunduk padamu hanya dengan satu kalimat? Karena dia adalah satu-satunya Kaisar Kegelapan yang tertinggi. Orang-orang yang kamu suap hanya mendengar nama Kaisar Kegelapan saja sudah membuat mereka bersujud, mengaku, dan memohon ampun. Cuma badut yang berani bersaing dengan matahari dan bulan. Benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Kaisar Kegelapan, tetaplah Kaisar Kegelapan. Pengkhianat sepertimu hanya mempermalukan dirimu sendiri. Hahaha. Diam. Wu Zhaoxue, kau pikir kau menang? Aku belum kalah. Aku adalah salah satu dari 4 macan ganas gerbang surgawi. Aku masih punya pengikut setia. Huang Ti, ayo bawa orang-orang di luar masuk. Aku akan bertarung pada mati-matian melawannya. Sama-sama binasa. Bos, sepertinya itu tidak akan berhasil. Maksudmu apa? Maksudku apa? Karena Yang Mulia Kaisar Kegelapan melarangnya. Maksudku apa? Karena Sang Ratu Kegelapan melarangnya. Huang Tie, aku memberimu uang wilayah wanita. Kenapa kau tega mengkhianatiku? Mengkhianati? Tuan Spider, aku belajar semua ini darimu. Lagi pula, kau bisa mempermainkan orang lain sesukamu, maka wajar saja Sang Ratu Kegelapan juga membiarkanku mempermainkanmu. Kapan kau disuap? Disuap? Bukan begitu.
Sang Ratu Kegelapan bahkan tak perlu menyuapku. Tadi malam, Sang Ratu Kegelapan sendiri yang menemuiku. Aku dengan sukarela bersujud dan memohon pada Sang Ratu untuk menerimaku. Lagi pula, mengikuti pemimpin bodoh sepertimu sama saja dengan menantang maut. Spider, bagaimana rasanya ditikam dari belakang? Bloodslaughter dan Poison Wolf sudah merasakannya dengan nyawa mereka untukmu. Sekarang giliranmu membayar dengan nyawamu sendiri. Ya Ratu Kegelapan, aku salah. Aku bukan manusia, aku bukan manusia. Kumohon, ampunilah aku sekali ini untuk semua darah yang telah kutumpahkan untuk Heavenly Gate. Tumpah darah? Darah itu ditumpahkan demi kebaikanmu sendiri. Saat kau menghunus pedang pada Bloodslaughter yang menyelamatkan nyawamu dan Poison Wolf yang menahan tusukan untukmu, nyawamu sudah bukan milikmu lagi, Hakim. Sesuai hukum gerbang surga, seret dia keluar dan potong tubuhnya 1000 kali. Aku ingin semua orang di gerbang surga melihat nasib para pengkhianat. Siap, Yang Mulia. Saya jamin dia akan merasakan setiap satu dari 1000 potongan itu. Aku akan bertarung mati-matian melawanmu. Lawan aku? Lupa siapa yang mengajarimu ilmu bela diri yang menyedihkan itu? Kau bahkan tidak pantas mati bersamaku. Yang Mulia Kaisar Kegelapan, dia masih bernapas. Seret dia keluar. 1000 potongan, tidak boleh kurang satupun. Siap. Qinlang, sekarang saatnya kita menyelesaikan urusan kita. Yang Mulia Kaisar Kegelapan, ampun, aku mohon, selamatkan nyawaku. Tidak. Yang Mulia Kaisar Kegelapan, ampunilah aku mohon kau selamatkan nyawaku. Tante, selamatkan aku. Kau janji pada ibuku akan menjagaku dengan baik. Aku anak penyelamatmu. Kau bilang akan selalu melindungiku. Kau tak bisa biarkan aku mati. Bagaimana kau akan menghadapi ibuku di alam baka? Tante, aku akan lakukan apa saja. Asal bisa membunuh Wu Zhaoxue, aku akan ikuti semua perintahmu. Bunuh Wu Zhaoxue, akan kulepaskan dia telanjang dan kubuang ke jalanan. Akan kusuruh gerombolan anjing liar menerkamnya. Aku ingin dia diejek bahkan setelah mati. Tante, aku tahu kau akan menyelamatkanku. Aku tahu, Tante, tolong bicaralah pada Zhaoxue untukku. Katakan padanya aku hanya bingung bahwa Spider yang menipuku. Tante. Diam, dasar binatang. Aku anak penyelamatmu, beraninya kau pukul aku? Memukulmu, dipukul saja masih terlalu ringan untukmu. Qinlang, kau tak lebih dari serigala tak tahu terima kasih. Aku terlalu buta. Terus melindungi dan memanjakanku, semua hanya untuk membalas budi. Dan apa yang kudapat sebagai balasannya? Katakan, apa yang kudapat? Kamu bersekongkol dengan orang luar, berusaha menyakiti Zhaoxue-ku berkali-kali. Kamu tega menghina dan melukai orang yang sudah membantumu, bahkan sampai melumpuhkan kakinya. Tadi malam di rumah sakit, aku mendengar setiap kata kejam yang kau ucapkan dengan jelas. Kata-kata itu menusuk hatiku seperti pisau. Mau cari-cari alasan lagi? Kalau ibumu tahu kamu jadi orang yang tega dan tidak tahu terima kasih, dia pasti tidak akan tenang dikubur. Tidak, Bu, bukan begitu. Jangan perlakukan aku seperti ini. Aku anak orang yang pernah menolongmu. Buka matamu dan lihat. Ini surat yang ibumu berikan padaku dengan tangannya sendiri sebelum dia meninggal. Dari dulu dia sudah tahu sifat burukmu. Sudah lihat jelas? Ibumu tahu betul kamu orang seperti apa. Dia minta padaku, karena kita seperti saudara, untuk tidak membunuhmu dan melindungimu. Tapi dia juga tulis dengan jelas di surat ini. Kalau kamu tidak mau berubah, tetap bandel dan menyakiti Zhaoxue, kamu pantas dibunuh. Qinlang, kamu sendiri yang menghancurkan kesempatan terakhirmu. Kamu memang pantas dapat ini. Qinlang,
Sejak hari kau mempermalukanku dengan memutuskan pertunangan kita, hingga mengusirku dari Dragon Gate, berkolusi dengan Black Tiger, menyiksa ibuku, dan akhirnya mencoba membunuhku lewat Spider. Kejahatanmu tak terhitung dan tak termaafkan. Kuang Tie. Ya. Sesuai pasal 12 aturan klan, pengkhianat yang mengkhianati penolongnya akan diberi 3 tusukan dan 6 luka. Akhirnya, beri dia kematian yang cepat dan biarkan jasadnya utuh. Itu sedikit yang bisa kulakukan untuk memberi Tante Qin ketenangan. Ya. Tidak, Bibi tolong aku tidak mau mati. Bibi! Ayah, biarkan pernikahan ini dilanjutkan. Nona Wu Zhaoxue, apakah Anda menerima Tuan Qin Feng sebagai suami sah Anda? Untuk mencintai dan menyayanginya, dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat, hingga maut memisahkan? Untuk menghormatinya, melindunginya, dan setia kepadanya hingga akhir hayat Anda? Saya bersedia. Tuan Qin Feng, apakah Anda menerima Nona Wu Zhaoxue sebagai istri sah Anda? Untuk mencintai dan menyayanginya, dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat, hingga maut memisahkan? Untuk melindunginya, menghormatinya, dan setia kepadanya seumur hidup Anda? Saya bersedia. Sekarang dan selamanya, di hidup ini dan sepanjang keabadian, aku akan mencintainya. Dengan kuasa yang diberikan kepadaku oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini kumproklamasikan kalian sebagai suami istri. Sekarang Anda boleh mencium pengantin wanita